Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan, channel yang khusus ngebahas dunia unggas dan juga burung kicau. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang ternak lovebird. Kegagalan-kegagalan dalam beternak lovebird. Kira-kira apa saja nih faktor-faktornya? Kok bisa gagal nih? Soalnya banyak juga yang nanya nih, problematika seputar dunia lovebird. Mereka sudah beternak lumayan lama tapi tak kunjung bertelur. Banyak yang ternakin cukup lama tapi tidak berhasil juga. Nah, kira-kira apa nih kesalahannya? Atau apa nih faktornya? Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Kita akan kupas habis. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan buat teman-teman yang baru saja gabung di channel ini untuk subscribe, like, dan komen. Kalau info ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media Anda. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja ke pokok permasalahan. Kenapa ternak lovebird kok bisa gagal? Ya, faktor yang pertama yaitu teman-teman asal pilih indukan. Kok bisa bang? Nah, di sini kita akan jelaskan. Teman-teman, buat para pemula biasanya ketika beternak lovebird, mereka tidak memperhatikan calon indukannya, atau istilahnya mereka asal pilih indukan saja nih. Untuk beternak lovebird tentunya kita harus memilih indukan yang benar-benar sudah dewasa. Nah, kalau usianya masih muda atau paut atau belum dewasa, tentunya ketika dijodohkan akan susah nih. Kalaupun bisa dijodohkan, ketika berproduksi bakalan susah. Kalaupun bisa bertelur, maka telurnya kemungkinan besar tidak menetas atau infertil atau tidak isi. Kok bisa seperti itu? Ya, karena secara tubuh alat reproduksi lovebird itu belum siap untuk bertelur. Ketika dipaksakan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Banyak kendala-kendalanya. Kalaupun sudah menetas, bisa saja anakannya diinjak-injak oleh indukannya karena dia belum siap untuk berproduksi. Nah, idealnya berapa sih usia lovebird yang siap untuk berproduksi? Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk lovebird ketika akan dijodohkan, pilih usianya yang benar-benar mapan, yaitu untuk betina minimal usianya 6 bulan nih teman-teman. Syukur-syukur kalau lebih 7 bulan ke atas, itu lebih bagus. Untuk jantan, pilih yang lebih dewasa, pilih yang 7 bulan ke atas. Kalau usianya di bawah 6 bulan, walaupun bisa dijodohkan, nah seperti yang tadi saya jelaskan, kemungkinan besar kegagalannya sangat tinggi. Nah, kalau begitu secara umur itu belum siap nih teman-teman. Jadi pilih indukan yang benar-benar sudah dewasa atau mapan. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pilih indukan yang benar-benar sepasang nih teman-teman. Banyak faktor-faktor kegagalan para peternak biasanya ketika memilih indukan, dia salah menganalisa indukannya. Dikira sepasang, ternyata bukan sepasang. Karena lovebird ini salah satu jenis burung yang antara jantan dan betinanya itu sangat-sangat mirip. Kadang ada yang dibilang jantan, ternyata betina. Pun sebaliknya, ada yang dikira betina, ternyata jantan. Nah, ketika teman-teman menjodohkan, ternyata pasangannya itu sejenis, betina-betina atau jantan-jantan. Nah, itu nggak bakalan bertelur ya, karena sejenis. Walaupun sepintas kayak terlihat kawin, terlihat bercumbu, tapi ternyata tidak bisa karena lovebirdnya sejenis. Untuk itu, sebelum memulai beternak, teman-teman harus memilih indukan yang benar-benar sepasang, artinya tidak sejenis. Oke, lanjut. Faktor kedua kenapa kok ternak lovebirdnya gagal, yaitu lokasi ternaknya nih teman-teman. Teman-teman pilihlah lokasi ternak yang benar-benar nyaman. Nyaman di sini artinya tidak terlalu berisik dan juga tidak terlalu panas. Walaupun ada beberapa peternak yang menernak lovebird di tempat-tempat yang sangat ramai atau berisik, itu bisa ya. Tapi untuk bagi para pemula ketika akan memulai ternak lovebird, sebisa mungkin pilih lokasi yang benar-benar nyaman, artinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu berisik ya. Tujuannya agar lovebird ini mudah beradaptasi. Ketika dia mudah beradaptasi, maka dia akan cepat berproduksi karena dirasa tempatnya sangat nyaman, atau tempatnya itu dirasa enak buat dia ya. Kalau tempatnya sudah nyaman, maka dia akan beradaptasi. Kalau sudah beradaptasi, walaupun tempatnya berisik, maka dia akan bisa bertelur nih teman-teman. Teman-teman juga harus memperhatikan faktor kebersihan kandang, artinya kandangnya harus dibersihkan tiap pagi. Airnya harus diganti. Tujuannya apa? Agar kotoran-kotoran lovebird itu tidak mengendap di bawah. Kalau mengendap di bawah, banyak juga ulet-ulet atau kotoran-kotoran itu bisa mengundang penyakit nih. Kalau kandangnya bersih, maka lovebird akan sehat. Kalau lovebird sehat, tentunya produksinya akan lancar. Oke.
Lanjut faktor yang ketiga, kenapa sih ternaknya kok gagal? Nah, ini yang paling penting, yaitu faktor pakan. Kalau menginginkan lakbet yang sehat, yang cepat produksi, tentunya teman-teman harus memberikan pakan yang benar-benar bagus. Pakan di sini untuk lakbet produksi, settingan produksi, tentunya harus mengasih pakan yang banyak mengandung protein tinggi. Nih, pakan-pakan yang mengandung protein tinggi ini yang banyak diperlukan oleh lakbet yang sedang berproduksi. Tujuannya apa? Agar lakbet itu sehat dan lakbet itu menjadi bertelur terus kayak dipacu gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pemberian extra food juga nih teman-teman. Extra food itu buat lakbet agar memancing birahinya ya teman-teman. Settingan pakan yang pas buat lakbet atau yang mengandung protein tinggi, teman-teman bisa pakai millet, canary seed, dan juga kuaci. Nah, untuk extra foodnya teman-teman pakai yang alami saja, yaitu pakai kangkung. Nah, dari bahan-bahan tadi bisa teman-teman racik. Perbandingannya yaitu 1 kilo millet putih campur dengan setengah canary seed, dicampur lagi dengan setengah kuaci, nanti ditambah dengan kangkung. Kangkungnya bisa dikasih terpisah ya buat makanan lakbet. Tujuannya agar merangsang birahi. Ketika birahinya sudah naik, tentunya lakbet itu akan mudah kawin atau sering kawin. Tentunya tinggal nunggu waktunya saja. Ketika sudah kawin maka dia akan bertelur. Oke teman-teman, itu ya tentang tips-tips agar lakbetnya produksinya lancar atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan lakbet ya. Ada 3 faktor tadi ya yang seperti saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman para peternak lakbet. Tetap semangat, mudah-mudahan ternaknya lancar. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.